Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Asap dan debu menyebar, Meng Changyun jatuh ke tanah, wajahnya abu-abu, dan dia malu. Keponakan, pergilah ke Tai Daomen. Jika kamu dapat berubah pikiran dan mengubah kesalahan masa lalu, kamu mungkin dapat menyelamatkan hidupmu. Inilah yang ingin dilihat semua orang. Leluhur Jing menatap Meng Changyun dan memperingatkannya dengan hangat. Semuanya mengangguk. Kamu meninggalkan pamanmu dengan sangat kejam, bagaimana kamu membuat sekte memandangmu? Tiba-tiba, raungan marah terdengar di kejauhan. Apakah kamu menyembah seorang guru dan berlatih? Sebuah kata yang membuat heboh lapangan. Wajah para pria besar itu tenggelam, menunjukkan ekspresi tidak senang. Cakar. Sue Changyi berkata dengan dingin. Pop, leluhur Jing menamparkan wajah pria yang mengenakan kemeja itu, menyebabkan dia berjongkok di tanah, wajahnya merah dan bengkak. Leluhur Jing berkata dengan dingin, Xing Feng, tidak peduli seberapa banyak kamu berani berbicara, kamu akan dihukum berat. Saya tidak takut mati. Pria berbaju itu menyeka darah dari sudut bibirnya. Kamu. Mata leluhur Jing berkilat dingin, dan dia akan mengatakan sesuatu. Suara acuh tak acuh terdengar. Oke, lelucon ini harus berakhir, Lao Meng, selama kamu mengangguk, aku akan membantumu membunuh orang-orang ini. Suara itu samar dan tidak menentu, bergema di antara langit dan bumi. Semua orang terkejut. Meng Changyun menunjukkan ekspresi pahit, dan berkata dengan suara rendah, kamu membuatku tertawa. He Fang Rat, beraninya kau menyelinap ke pengadilan Huayang Daoku tanpa izin? Pria tua gemuk berjubah kuning itu berteriak keras, suaranya bergema seperti guntur. Bergantung pada kalimat ini dan dihukum. Suara acuh tak acuh terdengar lagi. Diam-diam, energi pedang muncul entah dari mana, dan masuk dari kepala lelaki tua berjubah kuning yang gemuk itu. Puff! Pria tua berjubah kuning gemuk itu pingsan dan kehilangan jiwanya. Semua orang kaget dan langsung mundur. Pria tua berjubah kuning adalah sesepuh Suan Hejing dari Istana Huayang Dao, kedua setelah Raja Kerajaan. Meskipun basis kultivasinya tidak bisa masuk ke mata Realm King, Anda harus tahu bahwa tidak ada kekurangan dari Realm King, tapi dia tidak menyadari bagaimana energi pedang itu muncul. Siapa yang mulia, mengapa Anda ingin bergaul dengan pengadilan Huayang Dao saya? Wen Zixin tampak muram dan menatap awan. Ini Su Yi. Semua orang menakjubkan. Ini adalah Gunung Suci Yun Kiao. Situs pengadilan Huayang Dao ditutupi dengan 49 lapisan formasi pelindung gunung. Tapi sekarang, seseorang menyelinap diam-diam dan duduk di atas awan. Su Yi mengabaikan Wen Zixin. Dia memandang Meng Changyun dan berkata dengan hangat, Meng Tua, bisakah kamu membuat keputusan? Saat ini, siapa yang tidak bisa melihat bahwa pemuda berjubah hijau ini ada di sini untuk Meng Changyun? Saya. Meng Changyun hendak berbicara. Seorang lelaki tua berjubah putih mendengus dingin dan berkata, anak muda, tidak peduli siapa Anda, akan terlalu lancang untuk masuk tanpa izin di pengadilan Tao Huayang saya dan melakukan pembunuhan, kan? Berbicara, dia tiba-tiba melompat, mengangkat tangannya dan meraih Su Yi, turun. Dia melihat bahwa Su Yi membencinya, duduk tinggi di atas awan, menatap mereka, dan Su Yi membunuh lelaki tua berjubah kuning itu dengan santai sebelumnya, yang benar-benar membuatnya marah. Boom! Pria tua berjubah putih meledak dengan kekuatan raja kerajaan yang menakutkan. Ini hanya lalat capung, di luar kemampuanmu. Su Yi sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Boom! Di langit yang penuh cahaya dan hujan, sosok lelaki tua berjubah putih yang bergegas mendekat bergetar hebat, dan kemudian sepertinya telah dihancurkan oleh Gunung Suci, dan seluruh orang itu membalas dan menghantam tempat dia berdiri. Tanah membuat lubang besar, dan bebatuan terciprat. Penonton terdiam, semua kaget dan benar-benar berubah warna. Raja Kerajaan Rentan? Berlututlah dulu, tunggu Lao Meng membuat keputusan, lalu putuskan hidup dan matimu. Su Yi berkata dengan santai. Dari awal hingga akhir, dia duduk di sana dengan nyaman, dengan sikap lesu. Cara semua orang memandangnya telah berubah total. Jangan lakukan lagi.
Wen Zixin mengingatkan dengan suara berat. Yang baik tidak akan datang, dan yang baik tidak akan datang. Seorang pemuda berani muncul di pengadilan Tao Huayang mereka, itu sangat tidak wajar. Dan ketika Anda melihat lelaki tua berjubah putih dengan basis budidaya umur yang sama ditekan ke tanah, siapa yang tidak tahu, pemuda ini adalah karakter yang sangat menakutkan? Pada saat ini, leluhur Jing mau tidak mau menyipitkan matanya, ekspresinya tidak pasti. Paman Meng, apakah orang ini pembantumu? Wen Zixin memandang Meng Changyun. Meng Changyun mengabaikannya. Ketika ia masih muda, ia berlatih di pengadilan Huayang Dao, dan dapat memiliki prestasi hari ini tidak dapat dipisahkan dari budidaya sekte. Meskipun dia penuh amarah dan kekecewaan, dia tidak tega membiarkan darah mengalir di sini. Bagaimanapun, tempat ini sudah seperti kampung halamannya. Ada banyak orang yang dia sayangi. Su Yi mengangguk. Pilihan Meng Changyun, meski tak terduga, juga masuk akal. Tidak mau peduli, si keponakan, kamu pengkhianat, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk peduli pada kami? Pada saat ini, leluhur Jing tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan dingin. Ketika dia berbicara, dia menunjuk ke Su Yi di awan, dengan pemuda ini. Tapi kursi ini menjamin bahwa dia ditakdirkan untuk tidak bisa keluar dari tempat ini hari ini. Suaranya tetap ada dan mengguncang dunia. Meng Changyun berkata dengan wajah tanpa ekspresi, Tuan, saya menyarankan Anda untuk tidak salah paham, jika putra saya tidak senang, Anda tidak hanya akan mati, tetapi orang lain yang hadir akan terlibat. Semua orang tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Wajah leluhur Jing menjadi gelap, dan berkata, kalau begitu aku benar-benar ingin melihat dan melihat. Dengan jentikan jubah lengan bajunya, pedang Dao yang mempesona melesat ke langit dan menebas ke arah Su Yi. Kekuatan tingkat kesatuan mengejutkan dan menginspirasi banyak orang yang hadir. Segera, kegembiraan di wajah mereka semakin kuat. Melihat di atas awan keberuntungan, Su Yi mengetuk sesuka hati. Seperti peri yang mengetuk gerbang surga. Seluruh hadirin kaget, dan terdengar suara terengah-engah. Semua orang ketakutan. Di pengadilan Huayang Dao, leluhur Jing Ke, yang memiliki basis kultivasi alam unifikasi, sudah menjadi puncak kekuatan tempur. Itu ditempatkan di seluruh alam bintang 1000 mesin dan juga andalan alam raja kerajaan. Tapi sekarang, pedang yang ditebasnya dihancurkan oleh jentikan jarinya, siapa yang tidak kaget? Kamu juga mencoba pedangku. Su Yi melambaikan tangannya dengan santai. Berteriak. Void membuka jalan. Energi pedang keluar dari udara tipis dan menghilang. Tepat ketika semua orang bingung, leluhur Jing tiba-tiba berkata dengan kaget, kamu. Suaranya terputus-putus. Semua orang terkejut melihat celah tiba-tiba terbuka di antara alis leluhur Jing. Selanjutnya, retakan menyebar ke batang hidung, dagu, tenggorokan, dan dada. Seluruh orang dibagi menjadi dua bagian seperti selembar kertas. Boom! Mayat yang terbelah dua itu meledak dan berubah menjadi abu. Seorang raja dari dunia reunifikasi meninggal. Dari awal hingga akhir, bahkan sebelum dia bisa melawan, dia dipenggal oleh pedang. Adegan aneh dan menakutkan itu membuat semua orang mati dan benar-benar ketakutan. Memecah kepala mereka, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa keberadaan seperti nenek moyang Jing akan dikalahkan begitu cepat dan tak tertahankan. Kepala Wen Zixin tertegun di sana, wajahnya pucat. Siapa pemuda ini? Mengapa begitu menakutkan? Aku sudah mengingatkan pamanku, jangan salah, tapi kamu tidak mendengarkan. Meng Changyun berbisik, kenapa repot-repot? Suasananya mencekam dan mematikan. Emosi ketakutan menyebar seperti tanah longsor dan tsunami di hati semua orang besar. Beberapa orang gemetar tak terkendali. Terutama lelaki tua berjubah putih yang ditekan oleh Su Yi sebelumnya, pakaiannya basah oleh keringat dingin dan hatinya bergetar. Dia akhirnya menyadari betapa beruntungnya dia karena dia tidak mati sekarang. Nak, ayo pergi. Meng Changyun tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia tidak ingin kembali ke tempat menyedihkan ini dalam hidupnya. Tidak ada kesedihan yang lebih besar dari kematian, mungkin begitu. Tidak ada yang berani menghentikan. Di sekte, keberadaan leluhur Jing sudah menjadi kekuatan tempur teratas.
Tapi dia dipenggal di tempat dengan satu pedang. Siapa yang berani menghentikan ini? Tunggu. Suyi tiba-tiba menatap Sue Changyi. Sue Changyi baru saja terdiam, alisnya diturunkan, dan dia terlihat sangat rendah hati, seolah-olah dia takut dilihat oleh Suyi. Tapi saat ini, ketika dia menyadari bahwa Suyi sedang menatapnya, dia menggigil dan tiba-tiba berteriak. "Kamu mau apa?" Dia tampak ketakutan, menoleh dan berteriak pada Wen Zixin, "Apa yang kamu lakukan? Jika aku mati, kamu pengadilan Huayang Dao tidak akan luput dari kesalahan?" Ekspresi Wen Zixin berubah. Memang, jika seorang penatua dari Taiyi Daomen dibiarkan mati di sini, dia ditakdirkan untuk menderita murka dari Taiyi Daomen. Pada saat ini, Wen Zixin memandang Meng Changyun dan berkata dengan getir, seolah-olah meraih sedotan penyelamat, "Paman Meng, bisakah kamu membujuk senior itu untuk berhenti di sini? Kami jalan Huayang, pengadilan, tidak tahan dengan konsekuensi seperti itu." Penonton terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa kepala akan meminta bantuan Meng Changyun saat ini. Meng Changyun tercengang, merasa sangat tidak masuk akal dan sedih. Sebelumnya, orang-orang ini memarahi diri mereka sendiri sebagai pengkhianat, dan mereka ingin mengirim diri mereka ke Taiyi Daomen untuk menerima hadiahnya. Ini lelucon. Melihat adegan ini, Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Saat membantu Taiyi Daomen menghadapi Meng Changyun, dia tidak akan pernah berhati lembut. Sekarang, saya ingin Meng Changyun membantu penduduk Taiyi Daomen menyelesaikan bencana. Sekte seperti itu, sungguh menyedihkan. Itu benar, di alam bintang 1000 mesin ini, Taiyi Daomen adalah eksistensi yang dominan, pengadilan Huayang Dao ini secara alami tidak berani menyinggung. Sambil memikirkannya, Suyi telah jatuh dari awan dan datang ke arena. Dalam adegan ini, Sue Changyi hampir melompat dan berseru, Aku datang dari Taiyi Daomen, kamu." Suyi tertawa dan menyela, murid dan cucu tua Deng Zuo benar-benar lebih rendah dari satu generasi. Deng Zuo, salah satu raksasa tertua di Taiyi Daomen, yang telah mengguncang dunia berbintang sejak lama. Cukup bersaing dengan nelayan dan pelukis. Melihat Suyi memanggil nama barang antik lama dari Taiyi Daomen, semua orang yang hadir tidak bisa menahan gemetar. Sue Changyi merosot, seolah mengundurkan diri dari nasibnya, dan berbisik, di depan penonton, raja dunia mana yang tidak bisa ditakuti. Suara itu penuh dengan kepahitan. Ternyata dia sudah mengenali asal Suyi. Tonton. Segera setelah judul ini keluar, semua orang yang hadir disambar petir, benar-benar tercengang. Suasana juga menjadi sunyi, dan suara jarum jatuh bisa terdengar. Di kedalaman langit berbintang, gelar penonton hanya dimiliki oleh satu orang. Itulah mitos keberadaan dunia manusia. Di masa lalu dan sekarang, Guanzu seperti legenda yang tak terkalahkan, raksasa kendo yang tak tertandingi. Bahkan jika dia telah menghilang di kedalaman langit berbintang untuk waktu yang lama. Hingga hari ini, masa lalu penonton yang legendaris masih beredar di bintang-bintang. Sampai batas tertentu, dia adalah dewa di hati ratusan juta biksu. Di luar jangkauan, hanya bisa melihat ke atas. Ada seorang antik tua yang merasa berada di zaman yang sama dengan penontonnya, dan ia beruntung karena bisa menyaksikan bagaimana sebuah mitos mampu memukau zaman dan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Sangat disayangkan juga, karena tidak peduli siapa itu ditakdirkan untuk redup di bawah cahayanya. Dan sekarang, Sue Changyi benar-benar mengatakan bahwa pemuda berjubah hijau itu adalah penontonnya. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya semua orang yang hadir. "Ikuti saya." Suyi memandang Sue Changyi, mengabaikan perubahan ekspresi semua orang. Sue Changyi merasa tegang di hatinya, ekspresinya berubah, dan berkata, "Di mana Anda akan membawa Tuan Guanzu turun?" Suyi berkata, "Tentu saja itu sektemu." Sue Changyi terkejut dan berkata tidak percaya, Kamu mau?" Suyi tersenyum, "Ya, seperti yang Anda duga." Sue Changyi. Dia benar-benar bodoh dan kehilangan jiwanya. "Lao Meng, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Suyi memandang Meng Changyun. Meng Changyun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda tunggu sebentar."
Dia berjalan ke pria berbaju bernama Xing Feng dan berkata, "Xing Feng, hati-hati. Jika kamu tidak bisa tinggal di sekte di masa depan, datanglah padaku." Sebelumnya, Xing Feng berdiri dan berbicara untuknya. Dia sangat tersentuh. Sebelum pergi, dia harus mengucapkan terima kasih. Berbicara, Meng Changyun mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Xing Feng. Xing Feng menyeringai dan berkata, "Aku mendengarkan Paman Si." Dia mengambil slip batu giok dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Paman, aku percaya bahwa kamu akan dapat mengambil kembali leluhur Yue Hong dan saudara junior Bai He." Berbicara, dia melirik Suyi di kejauhan dengan sedikit kekaguman. Meng Changyun menepuk bahunya dan tidak berkata apa-apa. "Ayo pergi." Suyi berbalik. Meng Changyun mengikuti. Dada Sue Changyi naik turun untuk beberapa saat, tetapi pada akhirnya dia menangis dan mengikuti. Dia tidak berani kabur. Karena dia tahu, dia tidak bisa kabur. Tidak ada pilihan selain bekerja sama. Paman Meng. Tiba-tiba, Wen Zixin membuka mulutnya, wajahnya penuh rasa malu, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Kamu. Hati-hati." Dari awal hingga akhir, Meng Changyun mengabaikannya. Segera, Suyi dan rombongannya menghilang. Para tokoh besar di pengadilan Huayang Dao yang hadir tidak perlahan pulih sampai beberapa waktu yang lalu. Tidak heran saya bisa membunuh leluhur Jingke dengan satu klik. Ternyata sosok mitos itu kembali. Seseorang tersesat. Dalam rumor, bukankah dikatakan bahwa reinkarnasi Lord Guanzu di alam bintang Xuan Huang hanyalah kultivasi kaisar? Mengapa begitu mengerikan? Seseorang tampak bingung. Karena dia adalah master, level alam tidak dapat diukur. Seseorang bergumam dengan getir. Jika Paman Meng mengatakan dia sekarang melakukan sesuatu dengan Lord Guanzu, mengapa kami ada di sini? Seseorang merasa menyesal dan memukul dadanya. Di mata ratusan juta biksu, kami sudah sangat cantik. Tetapi di mata bintang raksasa seperti Taiyi Daomen, kami tidak cukup. Seseorang mengalami depresi dan berkata, demikian pula, karakter seperti kita jauh dari mampu menyinggung perasaan penonton. Ini hal yang paling menyedihkan. Suasana hati semua orang kacau, dan mereka semua merasakan banyak emosi. Tiba-tiba, seseorang berkata, berbicara tentang hati, Tuan Guanzu adalah reinkarnasi. Setahun yang lalu, dia hanya memiliki basis kultivasi kaisar, dan dia bahkan tidak perlu pikirkanlah. Penonton masih belum memulihkan kekuatannya di puncaknya. Setelah jeda, orang itu melanjutkan, dan sekarang, Guanzu membawa Paman Meng ke Taiyi Daomen, perjalanan ini, saya khawatir itu tidak akan terlalu mulus. Kata-kata ini sangat halus. Tapi semua orang telah melalui badai untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti artinya? Memang, Taiyi Daomen adalah bintang raksasa yang sesungguhnya. Tidak peduli seberapa kuat reinkarnasi penonton, bagaimanapun juga, itu adalah manusia. Saya khawatir sulit untuk mengguncang Taiyi Daomen. Seseorang berbisik. Cukup. Tiba-tiba, kepala Wen Zixin berbicara dengan tajam, menyela diskusi, leluhur Jing telah membayar harga dengan nyawanya, pelajaran ini tidak cukup? Kualifikasi apa yang Anda miliki, Tuan Pengamat? Wajahnya pucat pasi dan terlihat marah. Semua orang terdiam. Wen Zixin mendengus dingin, berbalik dan datang ke Xing Feng. Dan ekspresinya memiliki sedikit rasa malu, dan dia menghela nafas, saudara muda Xing Feng, saya melakukan sesuatu yang salah sebelumnya, dan saya juga membuat Anda bersalah. Mulai sekarang, Anda akan melakukannya selama Anda bisa berlatih di sekte dengan tenang, saya berjanji sebagai kepala sekte bahwa Anda tidak akan pernah menderita keluhan apapun. Untuk sementara, dia tidak menyangka bahwa sikap kepala akan berubah begitu cepat. Saya tidak dirugikan, saya hanya merasa bersalah pada Paman Meng. Dengan nada kaku, Wen Zixin tersenyum pahit dan berkata dengan ekspresi sedih, tidak peduli apa, di masa depan. Aku akan menebusnya. Mengapa dia tidak menyesalinya? Saya menyesal bahwa usus saya berwarna hijau. Itulah penontonnya. Jika dia tahu bahwa Tuan Meng sekarang bekerja di sisi Guanzu, dia tidak akan pernah menunjukkan sikap buruk seperti itu sekarang. Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Untuk saat ini, kami hanya bisa menebusnya nanti. Aku hanya tidak tahu,
apakah penguasa kuil saat ini bisa bergulat dengan Tai Yi Daomen? Jalan rahasia Wen Zixin. Dia punya firasat. Jika berita kembalinya penonton menyebar, akan ada gelombang tak terduga di langit berbintang ini. Di kota yang makmur, Su Yi sedang duduk di dekat jendela di lantai 2 sebuah restoran, menikmati makanan khas setempat. Meng Changyun juga duduk di samping, tetapi alisnya berkerut dan dia tidak tahu cara makan. Adapun Sue Changyi, dia mengangkat kepalanya dan berdiri di sudut tidak jauh, alisnya turun, pikirannya gelisah. Setelah ragu-ragu sejenak, Meng Changyun berkata dengan suara rendah, "Tuan muda, jika Anda pergi langsung ke Tai Yi Daomen, itu akan sedikit gegabah. Menurut pemuda itu, lebih baik untuk pertama-tama memahami situasinya, dan kemudian memilih kesempatan untuk bergerak." Sebelumnya, Su Yi menawarkan untuk membawanya ke Tai Yi Daomen untuk menyelamatkan Patriark Yue Hong dan Bai He yang disandera. Meskipun Meng Changyun bersyukur, dia cukup khawatir dan tidak ingin membiarkan Su Yi mengambil risiko untuknya. Bagaimanapun, ini adalah Tai Yi Daomen. Di kedalaman langit berbintang, mereka semua adalah raksasa tingkat atas. Jangan khawatir, Tai Yi Daomen yang agung hanya dapat dilihat oleh beberapa orang. Dan satu-satunya yang benar-benar layak mendapat perhatian adalah Niu Bideng Zuo yang lama. Su Yi mengambil sepotong ikan seputih salju dan kristal dengan sumpit dan mencicipinya. Saya harus mengatakan bahwa jenis ikan mas berbintik biru yang dipanggang dengan metode rahasia ini memiliki rasa yang sangat unik. Setelah memikirkannya, Su Yi berkata lagi, "Terlebih lagi, aku tidak pergi ke sini kali ini hanya untuk membantumu menyelamatkan orang, tetapi juga untuk menyelesaikan akun dengan Tai Yi Daomen." Kata-katanya biasa saja, tetapi Sue Changyi, yang berdiri di sudut, terkejut. Dia berteriak dalam hatinya, dan tentu saja, Tuan Guanzu tidak baik di sini. Tuan muda, tetapi dengan cara ini, identitas Anda benar-benar terungkap. Meng Changyun mengingatkan. Su Yi meletakkan sumpitnya, mengeluarkan kendi dan minum, dan berkata dengan lembut, "Sudah waktunya untuk memberitahu mereka, aku kembali." Dia melihat keluar jendela, jalanan penuh dengan lalu lintas dan makmur. Suasana debu merah yang bergulir membuat Su Yi merasa seolah-olah dia telah meninggal. Sejak meninggalkan alam bintang kuning yang misterius, perjalanan ini telah melewati bintang-bintang atau menyelesaikan keluhan di tengah gejolak yang bergejolak. Sudah lama sekali dia tidak mengembara dan berkelana di dunia. Terlebih lagi, tidak selalu buruk untuk melihat identitas Anda, setidaknya Anda bisa duduk kokoh di Diaoyutai, memimpin ular keluar dari lubang, dan melihat berapa banyak musuh yang akan melompat keluar dari lubang. Kedalaman langit berbintang. Su Yi tersenyum, bermain dengan gelas anggur, dan berkata, "Yang disebut pertanyaan latihan. Jika tidak ada turbulensi, bagaimana Anda bisa berlatih, dan jika tidak ada konflik, bagaimana bisa? Kamu mengasah pedangmu? Yang paling saya nantikan adalah anggur tanpa akhir di gelas dan kepala musuh yang tak ada habisnya. Jika tidak, jalan kultivasi pasti akan terlalu sepi dan membosankan." Meng Changyun tidak bisa menahan kagum. Seberapa berani dan berani Anda harus bisa menertawakan dunia seperti Lord of the Watch? Jika ada orang lain yang ingin melawan Tai Yi Daomen, mungkin mereka akan berani mengambil tindakan selangkah demi selangkah. Tuan, Anda bahkan tidak repot-repot melakukan ini. Pada saat ini, Su Yi tiba-tiba melambai ke Sue Changyi, "Kemarilah." Sue Changyi gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu, seolah mengumpulkan keberanian, menundukkan kepalanya dan mendekat, dan berkata, "Apa perintah Anda, Tuan Guanzu?" Suara itu bergetar tak terkendali. Su Yi bangkit, mengangkat tangannya untuk membantu Sue Changyi merapikan pakaiannya, dan berkata dengan santai, "Kembalilah dan beritahu Deng Zuo, lelaki tua itu, dan biarkan kedua sandera pergi. Aku akan memberikan Anda Tai Yi Daomen kesepakatan yang adil. Kesempatan untuk berduel, jika tidak, jangan salahkan saya karena memblokir gerbang gunung Anda, lihat satu, bunuh satu." Sue Changyi berkata tidak percaya, "Tuan, maukah Anda membunuh saya?" Su Yi dengan linglung berkata, "Kamu sudah mati, siapa yang akan membantuku menjalankan tugas? 3 hari kemudian, aku akan menunggu di luar gerbang gunungmu, cepatlah." Berbicara, Su Yi duduk kembali di kursinya,
mengambil sumpitnya dan menikmati dirinya sendiri. Dengan sikap santai, tampaknya apa yang baru saja dia peringatkan hanyalah masalah sepele yang tidak boleh diurus. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.